nanti meninggal pulang ke hadapan Allah bawa apa? Cuma dapat capek doang di dunia, bak-bak sana sini, ruku, sujud, kerja, berkeringat, banting tulang. Tapi begitu di hadapan Allah nggak ada nilai sama sekali. Ya, rugi tidak? Rugi. Atau bisa jadi yang kedua nih, ada orang yang kadang doanya nggak dikabul. Bahkan ada sebagian orang lebih sering tidak dikabul doanya daripada dikabul. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, seluruhnya jadi pahala, jadi amal soleh di sisi Allah. Bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya nanti di hadapan Allah. Nah, ya. Jadi, lurus ya berbuat teh, nolongin orang nih. Dia malah jahatin setelah kita tolong, dan dia yang rugi, kan dia yang berbuat jahat. Masa dia yang jahat, kita yang dihukum sama Allah? Gak nyambung. Ya. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah gitu, udah kita tolong, dianya malah berbuat jahat. Dari awal kita berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Masih celaka ya. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang? Bersatu seluruh manusia ingin mencelakai, Allah tidak berikan izin, nggak akan jatuh sehelai rambut pun. Ya. Tapi kelakuannya nyakitin kok, nyebelin. Meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Karena kadang kalau misalkan kadang suka masih ada aja yang nanya, kok apa hukumnya dia ngelakuin ini kok? Kita nggak akan ditanya kelakuan orang ya. Tapi kan orang itu berbuat jahat, ya ada hukumannya di sisi Allah, tenang aja, Allah Maha Adil, nggak akan tidur, ya. Kita meninggalnya nggak ditanya, kamu tahu nggak itu orang pernah ngelakuin apa aja? Tahu ya Allah, dia pernah begini. Oh bagus, karena kamu tahu silakan ke surga. Nggak mungkin, ya. Ditanyai kelakuan masing-masing, ya. Jadi orang sungguh repot ya, apalagi. Bahkan ada orang yang izin mungkin selama ini masih jadi beban, ada di tengah masyarakat, kehadirannya tidak diharapkan, ketiadaannya disyukuri, ya. Minjem duit wae misalkan ya. Sing manfaat ya. Karena kalau ada yang tanya, kok orang makin taat tinggi imannya, apa sih salah satu cirinya makin pengen jadi manfaat pasti. Meskipun awalnya dia ngajinya gara-gara patah hati, gara-gara ditipu orang, gara-gara kelilit pinjol, gara-gara kalah main judi, apapun terserah, ada orang nyari Allah. Kalau emang kok itu kan semua dosa, ya kalau emang itu dosa dan Allah udah benci, mudah kok Allah matikan detik itu juga. Kenapa orang itu masih hidup? Bagus, alhamdulillah datang ke masjid. Jangan sampai yang di masjidnya malah tuh itu kan yang dulu itu tuh bandar judi itu, itu kan yang dulu itu tuh. Insya Allah, ya Allah Maha baik ya, mudah bagi Allah mematikan siapapun yang berdosa detik itu juga. Tapi ya Allah, entah, Masya Allah, ya Maha baik, malah diizinkan ketemu orang-orang baik, bunda yang soleh, yang soleha, bapak-bapak yang soleh, diizinkan ngaji malah di sini. Tidak diusir, dipersilakan bisa sama-sama ngobrolin tentang Allah. Sama sekali tidak ada kebaikan pada diri ini ya, seluruhnya dari Allah. Kak, sepakat ya, berbuat apapun yang penting Allah suka ya. Allah suka mah aman. Kita jujur ya Bu ya, kalian atau kita semua manusia nih punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, ingin kita tentram ya. Terus dari lahir hingga detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus kita udah ngejar keinginan diri sendiri, terus ternyata bahkan ada yang sudah tercapai Bu. Pengen kaya jadi kaya beneran, pengen viral beneran viral, pengen jadi pejabat beneran jadi pejabat. Tapi
Setelah itu semua tercapai, apakah dia telah menjadi manusia yang sepenuhnya bahagia tanpa pernah sedih sedikit pun? Enggak, masih aja ada sedihnya. Terus berarti yuk perlu berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa memang bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, ya tidak. Ya. Ini mirip Cusri ini, bukan ya? Itu. Cipungnya nggak diajak. Itu kerudung abu. Iya. Cusri ini bukan? Bukan. Rono. Maaf ya. Itu yang ngasuhnya Cipung. Beneran loh. Ini teman-teman yang online mirip loh. Sudah. Lanjut ngajinya ya. Ya. Insyaallah. Lanjut. Lihat ya, kalau memang hal yang kita inginkan itu adalah sumber kebahagiaan, ya. Dan orang katanya ada yang pengen kaya, pengen punya jabatan, pengen ini. Tapi yuk kita lihat. Pernah ngeliat nggak ada orang kaya yang masih stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Waduh, ya. Yang udah pasangan cantik masih selingkuh? Waduh, ya. Yang tidak cantik, yang tidak tampan pun masih ada yang selingkuh, ya. Maka, Masya Allah, ini tidak menyinggung siapa-siapa. Ini kan contoh. Dan memang ya, selalu kan kita lihat kan, kita pernah ketemu yang sudah populer, malah depresi, malah ingin mengakhiri hidupnya. Ya, dari sepanjang kita hidup, pasti pernah mendengar berita ada artis yang bunuh diri. Ada ya. Dan nggak cuma di Indonesia, bahkan bisa jadi di luar negeri yang katanya lebih maju, lebih makmur, nggak ada aja. Jadi kan ya emang ya ternyata ya bukan itulah bahagia. Sedangkan kita lihat misalkan siapa, anak-anak ya nggak punya itu semua bisa tuh cengar-cengir ya hidupnya. Ya mau resesi 2023 kek, mau dolar naik kek, mau BBM naik kek, mau tahun depan pemilu kek, nggak peduli bu, tetap aja. Dan tetap diurus sama Allah, tambah gede buktinya ya, nggak ada yang stres yang gimana ya. Anak kecil itu sekali lagi bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada berbuat buruk. Anak kecil mudah memaafkan bukan? Dia habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian main lagi. Ibu ya, nah kamu habis benjol sama dia. Anak kecil mah sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka, udah tenang ya. Nggak ada tuh namanya sakit hati, pencemaran nama baik. Masya Allah, luar biasa orang dewasa. Dihinanya oleh satu orang, pengadilannya berbulan-bulan, pengacaranya biayanya ratusan juta demi nama baik katanya. Anggaplah namanya kembali baik, ganti namanya misalkan tadi ya Burhan jadi Pak Baik gitu ya. Berhasil jadi baik dan orang berhasil kembali dikagumi oleh orang. Tapi kalau Allah masih benci karena kita nggak tobat-tobat, dapat apa? Ya anak-anak sederhana. Pernah ngelihat nggak anak kecil pulang-pulang di rumah teh ngambek, Bu, panggilkan pengacara keluarga kita, Bu. Kenapa, Adek? Anak TKA menghina saya di hadapan TKB. Ini pencemaran nama baik, kita tuntut dia. Saya tidak terima. Kedikdayaan saya, gaya ya. Gak ada ya anak kecil, udah ya. Dihina ya sesekali ngambek, nangis, udah gitu, udah bayan lagi. Mudah melupakan. Padahal uangnya anak-anak, padahal ilmunya anak-anak sama ilmunya orang dewasa, banyakan ilmunya siapa? Iya, kan kuliah cenah. Katanya sekolah katanya, ya. Uangnya orang dewasa sama anak-anak, banyak uangnya siapa?
Yang punya gaji anak-anak atau orang dewasa? Ya, kecuali Rafatara sama Cipung mungkin ya. Habis mirip mencus atau gimana? Teralihkan saya jadinya. WA dulu nih Karafinya. Insyaallah. Insyaallah. Maka ya gitu ya, meskipun kita lebih cerdas ngakunya, lebih banyak uangnya ngakunya, tapi kita kalah kalau untuk urusan kebahagiaan sama anak-anak. Kenapa anak-anak kayak gitu? Kemarin ke SCBD ya. Tahu daerah SCBD itu kan gedungnya tinggi semua ya. Nggak ada lah dua lantaian mah udah mau pencakar langit, padahal nggak nyampe langit juga sih. Ya. Hiperbola ya. Terus kadang ngeliatin di lobinya turun dari mobil mewahnya ya. Terus dengan sepatu seharga sepeda motor, jam tangan seharga 3 rumah. Iya kan, necis tampilan, setelan, perlente. Tapi tetap bu, asa cemberut tuh ngeliatin teh. Mikirin apa ya? Cicilan kali ya. Insya Allah. Ya, anak-anak lebih mudah bahagia. Kenapa? Sederhana. Di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Ya. Meskipun anak-anak juga belum mengerti fikih ibadah itu seperti apa, tapi kalau di hatinya belum ada yang menjadi pesaing Allah, udah lebih lega. Kita yang makin gede, padahal ngakunya lebih cerdas, lebih pintar, tapi ketika makin gede ngerasain gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya populer enak, itu menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Makanya nggak aneh kalau misalnya di tengah kota itu ada orang baru gajian ngambek, percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya segede gitu. Kenapa kudu kayak gitu? Dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Dari ibu lahir nggak langsung segede gini kan? Pernah orok kan? Berarti kita pernah kecil, pernah bahagia tanpa batas. Kenapa makin gede malah makin dikurung dengan keinginannya sendiri? Karena salah satu karenanya Islam yang memang melepaskan dia ya, untuk kita jadi berserah, melepas, hingga akhirnya bahagianya Islam itu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, dulu manusia diperjualbelikan ya, tapi juga bahkan melepaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri ya. Insya Allah kalau sama ibu-ibu nggak boleh terlalu serius ya, ngantuk ya. Ngantuk nggak bu? Kalau saya bukan ngantuk bu ya, ini emang sipit dari sananya, jadi udah settingannya begini bu. Kalau dibelow-belowin juga nggak bisa ya, gitu-gitu aja. Masya Allah. Udah ya, terima. Jangan sampai kita bilang suka bilang jangan kayak anak kecil loh. Bisa jadi kita yang kayak anak kecil di hadapan Allah. Anak kecil kan suka maksa ya. Anak kecil doyannya makan apa? Permen. Tapi kalau misalkan dia udah sakit gigi masih minta permen lagi, ibu kasih nggak? Enggak. Dia ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen yang murah nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD kan masih PAUD tuh ya. Tahu PAUD nggak? Pendidikan anak usia dini. D-nya bukan Denis ya, dini. Insya Allah. Ada gitu, siang-siang dia pulang karena lapar ya. Terus tetangga tapi ngelihat, kenapa ibu nggak ngasih permen ke anak ibu sampai nangis gitu minggat dari PAUD. Ibu benci ya sama anak ibu. Ibu tidak ngasih permen karena benci atau karena sayang? Karena kalau udah sakit gigi malah dikasih permen, atau tambah sakit ya. Nah bisa jadi kadang kita kayak gitu tuh ke Allah. Ya Allah, aku udah minta, udah berdoa, udah sholat, menuntut ya, kok nggak dikabul-kabul? Ya, sampai bernazar kalau ini terjadi aku bakal melakukan ini, mana belum dikabul juga, ya. Maka ya bisa jadi tidak dikabulnya doa itu justru pertolongan, ya. Karena kata siapa yang kita inginkan itu paling baik untuk kita, ya. Ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, alangkah baiknya kita jangan so tahu. Nah pasti sedih nanti ya.
Ya Allah, yang terbaik menurutku tuh yang ini. Kenapa malah aku tidak terjadi yang seperti yang aku inginkan? Malah ditolong. Tenang aja. Ya. Tenang, ketentuan Allah pasti paling baik. Semua diaturin. Ya. Oh, ini ada air. Hitung jarak saya ke air ini ya. 1, 2, 3. Berapa jengkal? 3 jengkal. Ya. Sekarang hitung jarak air ini dari gunung mata airnya sampai ke meja ini. Berapa jengkal? Wah, kilo hitungannya. Ya. Tapi udah nyampe di sini. Bisa saya minum gratis. Gratis kan, Pak? Takut dikira apa ya? Nah, ya, nikmat. Tisu dari mana, Bu? Pohon, Bu, aslinya, Bu. Nyampe ke sini kan, kayu. Dari kecil kita mikirin apa? Rezeki. Waktu otak kita bahkan belum bisa, waktu otak kita belum ada aja, waktu kita belum bisa mikir aja, tetap ada rezekinya, Bu. Di dalam perut, coba, Bu. Emang otak udah jadi? Belum. Tapi ada tuh rezekinya. Si ibu makan apa aja disalurkan melalui plasenta ya, ari-ari masuk ke janin, bisa tumbuh. Boro-boro mikirin rezeki, otaknya aja belum jadi. Ya. Terus gede ternyata lahir, oh ternyata tidak ada asinya misalkan si ibu teh. Kalau ciptakan sapi, ya. Sapi makannya apa? Rumput, tapi bisa ngasilin susu. Kita makan rumput, coba ngasilin apa? Sakit tuh. Nggak doyan rumput ya. Diaturin ke Allah. Dan sapi yang susu yang beredar di Indonesia ya ternyata sapinya nggak di Indonesia, Bu. Di luar negeri, di New Zealand. Kabayang New Zealand belah mana? Tuh. Kadang jangankan lokasinya di mana, nyebutnya bisa jadi salah. Naon New Zealand ya. Seperti itu. Mana yang lebih hebat? Bayi yang mencari sapi atau sapi yang mendatangi bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya gitu ya. Dijejelin gitu bayinya ke susu sapi. Itulah alasannya kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi, Bu. Ya. Karena beda spesies sih, Bu. Saya maksain nikah dengan sapi. Maaf ya. Canda ini mah, tapi dia begitulah. Jangan ragu, jangan khawatir, Bu. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini, salah satunya adalah rezeki yang sudah Allah janjikan untuk kita itu belum kita terima semuanya. Kan dari hadis, kalau ini misalkan dari kitab hadis Arba'in, hadis yang nomor 4, di situ kan beliau Imam Nawawi menuliskan riwayat yang dari Abdullah ibnu Mas'ud lagi kan, yang Rasul tuh cerita, al-qamaqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya bahwa penciptaan manusia itu diawali 40 hari pertama dia masih menjadi nutfah dalam perut ya, dalam rahim ibu. 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. 40 berarti 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 ya, karena 120 bagi 30, 4 bulan. Setelah sudah 4 bulan baru nanti ditiupkan ruh. Dan ketika ditiupkan ruh termasuk salah satunya adalah ditentukan rezekinya. Jadi jauh sebelum kita terlahir Allah udah tentuin ini rezekinya ada ini orang ini. Ya. Maka nggak akan dia wafat sebelum rezeki yang sudah Allah janjikan di hari itu belum kita terima semua. Sampai ada kisah kayak gini, Bu. Kisah ada orang kecemplung sumur, masuk ke dalam sumur, minta tolong kan. Lewatlah orang nurunin timba, akhirnya dia berhasil naik ke atas. Suruh tenang dulu nih, minum susu biar tenang. Beres minum susu, ditanya dong, Bapak kenapa bisa-bisanya jatuh ke situ? Diperagain kan? Gak tahu ya saya juga. Tadi saya cuma berdiri di sini, berdiri lagi di pinggir sumurnya. Terus jatuh lagi. Jatuh lagi, tapi jatuh yang kedua meninggal. Lalu kata ulama yang menyikapi hal ini disebutkan bahwa orang itu tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi, Bu. Makanya mesti udah nyampe tempat meninggalnya aja dia harus naik lagi dulu menjemput
sisa rezekinya baru dia boleh mati. Ya, udah nggak bisa apa-apa kalau kata Allah masih ada rezekinya, masuk bu lewat infus, ada rezeki itu segitu teh baru rezeki yang dalam bentuk materi yang kita terima ya. Padahal kan nanti rezeki luas ya, punya teman yang ngingetin kebaikan, rezeki. Hari ini kita bisa sholat, rezeki. Berapa banyak orang pengen sholat nggak sanggup ya, pengen ibadah, pengen apa. Ada orang kaya waktu itu tobat, sadar uangnya akan dihisap, sedekah dia bu, cuman nggak ada yang mau terima sedekahnya. Ada ke lampu merah biasa banyak orang yang minta, nggak ada yang minta. Ke pantai asuhan sampai ditolak karena udah kebanyakan donatur, takut nggak amanah. Ke masjid-masjid kotak amalnya di dalam semua digembok. Ya Allah, engkau segitu tidak inginnya menerima sedekahku ini, sampai nangis bu pinggir jalan ya. Dan kita mah beramal masih gampang ya, pengen sholat nggak ada yang ngalangin ke tempat wudhu ya, pengen berbuat baik juga tidak ada yang menghalangi ya, insya Allah. Nah, Allah udah aturin ya, rezeki mah tenang aja, aman ya. Jadi saya sampai jam berapa teh ini? Tahun 23. Anda mau sisain tanya jawab nggak? Hah? Adalah diskusi. Mohon maaf ya bahasannya ringan, tapi mudah-mudahan bisa membuat kita tambah yakin sama Allah. Saya tanya dulu, ini ngobrol kayak gini, hati tambah tenang apa tambah gelisah? Nah itu bukan karena siapa yang berbicara. Dan yang berbicara mah nggak bisa apa-apa. Tapi kita baru saja membuktikan firman-Nya Allah. Allah berfirman, Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ya. Surat 13 ayat 28-nya. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, menjadi tentram ya. Nah, kita kan dari tadi lagi ngomongin Allah. Maka kalau ngomongin Allah maka kita jadi ingat Allah. Ingat Allah maka hati menjadi gampang. Jadi kalau pengen cek kenapa masih gelisah aja, yuk bisa jadi kita belum ingat Allah ya. Nah udah Allah aturin. Yang penting selepas ini udah tambah tenang, yuk tambah banyak sujudnya, tambah banyak amal solehnya, tambah banyak baca Qurannya, tambah banyak zikirnya, ingat Allah terus ya. Dan tadi kita udah sepakat ya, silakan, bukan nggak boleh, silakan mau ngejar apapun, mau kaya boleh, mau jadi punya jabatan boleh, bagus. Apalagi kalau misalkan hartanya pun digunakan untuk ketaatan, jabatannya digunakan untuk ketaatan, boleh, silakan ya. Dulu Islam juga menguasai dunia bu, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi pengusaha, orang-orang hebat semua. Tapi semuanya digunakannya bukan untuk yang kita suka, tapi yang Allah suka. Dan selama ini tadi kita udah sepakat kan, ngejar yang kita suka terus juga nggak happy juga, nggak bahagia juga. Tapi orang yang udah ngejar Allah, orang-orang soleh terdahulu, para nabi, sahabat, nggak ngejar yang mereka suka, ngejar yang Allah suka aja ya. Enggak, mulia hidupnya, tenang, bahagia, tentram, nggak banyak ngeluh, malah banyak syukurnya, nikmat. Nggak cuma di dunianya, malah mulia sampai ke akhirat ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Tapi ibu pengen tanya jawab atau foto-foto sebetulnya? Ya monggo. Siapa yang ingin tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kenal sekarang sama Pak Dewi. Toh saya udah baca YouTube-nya, tapi saya pengen dengar langsung dari Koko. Koko kan terkenal dengan badan tingginya gitu ya. Nah itu waktu Koko kembali mengenal Allah lebih dekatnya, pasti kan ada peristiwa yang banget penting banget. Boleh nggak Koko sharing gitu kok? Sampai Koko lebih dekat banget dengan Allah. Itu aja kok pada saya. Terima kasih. Masya Allah. Wah, berarti harus nambah 2 jam lagi ya. Alhamdulillah yang itu sudah banyak diceritakan di podcast, di yang di YouTube ya. Maka tapi kesimpulannya sih tadi sih ya, udah nyobain
yang kata orang itu teh sumber kebahagiaan, mau duit ke, mau apa ke, udah nyobain, bahkan dipertemukan di sana dengan orang-orang yang punya lebih banyak, tapi sama ujungnya, bahkan mereka lebih depresi, bahkan sampai ada yang untuk bisa tidur mereka harus minum obat tidur, kalau nggak secapek apapun nggak bisa tidur. Betapa ya Allah, ternyata mudah tidur adalah nikmat yang besar dari Allah. Mereka sekaya itu pun 8 miliar sebulan bersih masih nggak bisa tidur. Kita mah di pengajian bisa tidur. Ups, ya, nggak pada bangun semua di sini. Udah bangun maksudnya. Masya Allah. Kayak gitu ya, ngelihat bahwa dunia awalnya doang kerasa senang, tapi lama-lama bisa bosen kan. Kayak punya handphone baru, rasanya handphone itu di hari pertama sama tahun kelima beda kan perlakuannya, bisa bosan. Makanan begitu baru datang sama udah 2 jam kemudian dalam keadaan perut kenyang, makanan yang sama beda ya. Yang pertama terlihat menggiurkan, yang kedua udah nggak terasa menarik lagi ya. Satu, dunianya memang bersifat seperti itu. Dua, memang orang-orang yang sudah berada di sana pun ternyata nggak pengen selamanya berada di situ ya. Pada ngeluh, pada cerita ya, anak-anaknya meskipun udah dapat uang banyak, anak-anaknya nggak pada nurut, anak-anaknya cuma minta duit doang. Mereka iri sama orang, anak-anak ibu pengen makan jeruk, dikupasin jeruknya, dicabutin putih-putihnya tuh, disuapin ke bibir ibunya. Padahal dia tahu itu orang tidak sekaya dirinya. Kenapa saya yang udah mah kerjaannya beresiko, demi dapat uang banyak, uangnya katanya bisa beli sekolah terbaik, bisa beli guru terbaik, tapi ternyata sekolah dan guru terbaik kan bukan sekolah dan guru termahal kan bukan sekolah dan guru terbaik. Ada yang hilang. Anaknya memang kuliah di luar negeri, tapi nelpon juga kalau cuman buat minta duit doang, nggak minta duit nggak nelpon. Ya. Anak-anaknya pada boro-boro ada adabnya, ada sopan santunnya. Maka wajah irinya lebih jelas terlihat, lebih iri daripada orang yang belum punya mobil kepengen beli mobil. Orang kan belum punya mobil, ngelihat pameran mobil paling kan wah keren, paling dipoto, paling dijadiin wallpaper gitu ya. Tapi masih ada harapan kan, aku tinggal kerja keras, aku masih sanggup nih beli ini. Tapi kalau mereka, ya Allah, perasaan gue kaya, punya jabatan, punya segala-galanya, udah mengambil resiko demi ini semua. Gak bisa, tuh anak saya belum kayak gitu juga. Yang gila, pengen berhenti, pengen enakan dulu katanya, sederhana, dikelilingin anak cucu, kumpul di ruang tengah. Itu kita lagi udah ngumpul di ruang tengah kan, tapi karena nggak ada kamar lagi. Ya. Mereka mah karena saking rumahnya kegedean jadi terlalu masing-masing. Ya singkat cerita seperti itu. Saya masih nggak percaya, saya cari ada nggak orang yang udah dapetin itu semua, udah segitu lama dan bandar judinya masih kaya sampai meninggal tuh tetap tajir, tetap makmur. Saya tanya ke survei ke beberapa kasino yang ada di sana, ditanya karyawan-karyawan paling seniornya, ini bosnya kemana? Udah meninggal HIV AIDS katanya. Bos yang itu kemana? Loh kan dia dikhianatin anak istri, ya lari sama laki-laki lain, sekarang agak gila. Yang lain itu di sana ada kasino lagi, oh dia mah dikhianatin anak buahnya, sekarang di penjara. Ada nggak sih yang masih kaya? Ada tuh yang kasino yang belakang, rumahnya juga gede itu di dekat kasinonya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Ada yang berakhir baik, dunianya mulai ngebosenin, yang di situ pengen pulang, yang udah lama pun nggak ada yang berakhir baik. Saya punya alasan apa lagi buat masih di sana? Ya. Dan udah awalnya juga ketika akhirnya pulang, tadinya takut sama urusan rezeki. Saya kalau di Indo mulai dari mana kan? Apakah kerja lagi dari nol, apakah buka usaha lagi dari nol, tapi tetap repot ngerintisnya. Jadi agak sempat takut tentang rezeki. Tapi ternyata ya tadi ya, rezeki tadi sudah kita bahas. Janin juga di dalam perut ibunya nggak bisa apa-apa, dijamin rezekinya. Masa kita yang udah gede bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud kepada Tuhannya, terus Allah nggak akan jamin gitu rezekinya? Segitu ragunya kita sama Allah? Atau segitu tidak berakalnya kita di hadapan Allah? Ya, maka ya udah, dari memang nonton kajian itunya, nonton kajian Agim waktu itu di dalam kasino tempat judi. Mungkin satu-satunya yang nonton pengajian di tempat judi saya doang kali ya. Ya udah selesai, tutup videonya, pesen tiket pulang.
sampai sekarang ngaji, sampai sekarang. Tapi bukan ustadz ya, santri ini mah aslinya. Tolong jangan dipanggil seperti itu, nggak ada layak-layaknya. Aslinya banyak dosa, banyak kesalahan, mudah layak untuk Allah matikan di sana. Tapi Allahnya aja yang terlampau baik. Dengan segala kebaikan Allah itu tersebut, ya udah terus sekarang. Dan saya emang agak saya tes, dibalik ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurusin duit, kerja ke, usaha ke, atau apa, jualan atau apa. Pengen cek, kan udah pernah kan ngejar dunia terus waktu di Thailand. Enggak bahagia juga. Coba cek kalau ngejarnya Allah terus nanti dunianya gimana, mati nggak saya? Enggak nih, gini hirup ya, malah tambah gemuk katanya gitu ya. Insya Allah tenang aja, Allah yang ngaturin. Enak kalau ikut Allah. Gitu dulu paling Bu ya. Nanti mangga itu mah udah banyak diceritakan di YouTube insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya mangga. Kadang-kadang kan kita pengen kita terima rezeki yang berkah kata dia. Ya kan doa kita kan Allah membarik lana lima rozak lana kan. Bang, rezeki yang berkah itu yang gimana? Mungkin kau udah pernah ngerasain yang berkah apa yang berkah? Baik, istilah berkah yang seperti apa ya, rezeki yang berkah. Berkah kalau kata para ulama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka pasti jadi kebaikan. Dan memang kebaikannya ini banyak nanti meluas. Kita mudah untuk menggunakan itu untuk ketaatan ya. Karena kalau emang itu dari hasil menang judi, kayaknya susah buat dipakai sedekah gitu ya. Dan nyadar sedekah nggak bakal keterima, dimakan kepala haram ya. Jadi kalau untuk kebaikan bertambah-tambah. Dan yang kalau udah judulnya berkah, meskipun menurut akal manusia itu tidak cukup atau sedikit, tapi kalau udah judulnya berkah pasti cukup. Karena kalau misalkan tidak berkah, meskipun secara nominal banyak, nggak akan pernah cukup. Makanya koruptor masih nyuri terus ya. Tapi bagi yang hatinya sudah cukup, makanya kaya itu kan bukan kaya dalam nominal kata Nabi, tapi kaya itu di hati ya. Kalau hatinya memang sudah kaya, hanya bergantung pada Allah saja, udah. Dia kata orang dia lapar pun nggak mau bergantung ke orang, minta ke orang. Meskipun di dalam Islam hutang itu boleh. Tapi kalau misalkan memang hatinya miskin, padahal dia di rekening punya uang banyak, tetap aja tangannya di bawah, bos, bagi tender bos, ya gitu ya. Yang berkah ya jadi kebaikan. Semuanya jadi mudah dipakai untuk ketaatan. Dan kok untuk mengetahui atau memastikan yang saya terima ini berkah atau tidak, yuk silakan. Begitu dapat, yang pertama dipikirin bukan akan aku pakai untuk apa nih, tapi yang dipikirin adalah gimana caranya aku tambah dekat kepada Allah dengan titipan ini ya. Maka gitu dapat ya udah. Karena salah satu cara paling baik untuk melanggengkan suatu nikmat adalah dengan disyukuri. Apa bukti orang itu benar-benar bersyukur? Dengan digunakan jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Naik gaji nih jadi 10 juta per hari misalkan ya. Ya namanya ngayal mah bebas Bu ya. Iya tuh 10 juta ya. Ya Allah ini teh nikmat, aku pengen ini tambah langgeng, gimana cara? Syukurin. Apa bukti dia benar-benar bersyukur? Digunain di jalan Allah. Karena ada orang ngucapnya hamdalah mah hamdalah, alhamdulillah, tapi dipakainya maksiat, bohong berarti syukurnya ya. Dan dengan mengkufuri suatu nikmat itu adalah cara tercepat untuk menghilangkan suatu nikmat. Kalau pengen dilanggengkan, cara terbaiknya disyukuri ya. Dan nggak akan berat nanti insya Allah ngelakuinnya ya. Maka bismillah ya. Begitu ya, hidup juga yang berkah seperti itu. Kita kan satu harinya sama-sama 24 jam ya. Tapi ada orang yang hidupnya tuh nggak cukup buat semua-mua. Nyari duit, kaya enggak ya. Udah dari gelap sampai gelap masih belum kaya ya. Ada orang-orang seperti kayak misalnya guru-guru kami, ya Allah hidup bangun benar-benar produktif, bangun tuh udah dalam keadaan tahajud dulu, udah sholat subuh dulu, beres subuh udah baca Quran dulu, udah sedekah subuh dulu, berangkat rumah tuh udah dalam keadaan beramal banyak tuh, udah beres tahajud, baca Quran, sholat subuh lengkap, baru dia kerja mungkin atau mengajar atau seperti apa,
Namanya ngajar kadang kan nggak nyampe malam gitu kan, selesai, begitu beres selesai, udah ada waktu buat istri, buat keluarga, buat orang tua, buat anak-anak, bisa sambil jualan, ngurus usaha, cukup tuh dalam sehari bisa. Kok tapi kan nominalnya tidak terlalu banyak, emang yang ngajarnya cukup ya, kan banyak belum tentu cukup ya. Semuanya punya pesawat? Coba kalau semuanya harus punya pesawat dulu, mau parkir di mana di tempat kayak gini? Ya, sempit ya. Tapi ya udah nggak harus punya, yang penting nyampe kan? Ya makanya ojek online laku, nggak usah mikirin parkir, nggak usah mikirin apa, turun, weplek gitu. Ya, selesai. Berkah ya, cukup buat sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup, insyaallah. Pas 9 kurang. Apaan cus? Cus santai aja. Nanya apaan cus? Nggak usah pakai mic, udah kedengeran cus. Ibu namanya siapa? Waalaikumsalam. Bukan Rini. Ya udah. Mirip pisan demi Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kok? Ya. Curhat dong kok. Bukan, salah server. Ini pengen lihat nih, mirip Cus Rini kan? Tuh. Terserah Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cus. Nganterin anak saya sekolah. Nganterin. Dalam keadaan perlu lapar nih kok. Ya makan atuh. Ya terus? Saya ngeliat tukang bubur tuh. Iya. Nggak tahu ya kalau ini dosa apa enggak ya. Saya ngomong gini, ya Allah kok lapar banget. Nemu duit ya? Ya, nggak tahu ya bener karena nemu 20.000. Iya, pas udah balik, apa hijau-hijau? Aku ambil, nggak taunya duit 20.000. Nah, Mainan apa betulan itu? iya, alhamdulillah langsung kan udah bubur, buat bungkus suami gitu kan. Nah yang mau saya pertanyakan itu masuk rezeki apa kok? Karena kan jawabannya jelek, jawabannya jelek, tapi aku dijawab itu bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mirip Jus kan? Masya Allah. Kayak ya wae Jus. Emang kurang gaji dari Arafi ya? Masya Allah. Beginilah. Masya Allah. Wallahu alam, itu memang Allah titipkan untuk Encus jadi orang yang punya jatuh atau gimana. Tapi buat yang kita yang akhirnya menemukan, memang ada aturan dalam Islam mengenai barang temuan ya. Ada aturannya memang. Tapi itu kan udah kepalang kemakan. Ya udahlah gunain buat taat aja Cus ya. Begitu akhirnya udah kemakan, Cus yang tadinya lapar jadi bugar kembali, kesehatannya digunakan untuk ketaatan. Beneran udah gunain buat ketaatan aja ya. Masalah dosa manusia cuma bisa ngelihat dari sudut pandang hukumnya aja. Tapi kalau ternyata setelah itu Cus makin rajin tahajudnya, makin rajin ibadahnya, ya mudah bagi Allah untuk memberikan begitu banyak kebaikan lainnya. Dan Allah Maha Adil ya. Kalaupun akhirnya itu dianggap dosa sama Allah, tapi kita tutup dengan ibadah yang lain, Cus ibadah lebih banyak, mudah bagi Allah diampuni dan bahkan diberikan pahala yang jauh melimpah. Jadi udahlah, kayak setiap hari sibuknya nyari yang Allah suka, bukan yang Cus suka ya. Insyaallah. Iya lapar ya. Berkau sama Allah. Ya udah, katanya langsung ditutup doa ya. Cus mau doa Cus?
Insyaallah. Baik istilah. Jadi upload di YouTube ya. Justru ini datang kajian koko gitu. Kadang suka ada aja yang nyari yang upload ya. Ya mohon keridoan hatinya untuk kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan Kau yang berkuasa di hati kami ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa mendirikan salat malam, mendirikan salat tahajud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang sadar atas dosa dan kesalahan kami ya Allah. Namun kami sadar ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Jangan Kau biarkan diri ini wafat, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni, taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah. Hafiz Habillah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berkahi seluruh panitia yang menjadi wasilah diadakan kajian ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir merelakan waktunya, energinya, bensin, ongkos, balas dengan balasan terbaik ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya murni datang dari diri ini. Tolong dimaafkan, dinasehati, dan didoakan ya. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.